karena kita akan menggunakan DLP7 ini, jadi install dengan baik ya, karena kita di algoritma lanjut dipakai, nanti di PBD pemrograman basis data dipakai juga, di sistem pakar dipakai juga, kita pakai DLP7. Walaupun kalian kemarin algoritma dasar pakai Python ya, kemarin ya. Izin jawab Pak, kalau kelas C kemarin kita pakai Pascal Pak. Oh, pakai Pascal, siapa yang ngajar? Pak Yusuf. Oh, oke. Jadi nggak apa-apa. Jadi artinya kalau pakai Pascal ya berarti hampir sama. Pascalnya pakai apa DLP7? Oh, FPC. Oh, kita pakai DLP7 aja lah, biar kalau FPC itu suka agak trouble. Oke. Nah, jadi lagi pula itu nanti akan dipakai di PBD. Nah, ini harus beres gitu ya. Benar-benar tuntas. Oke. Terus, oke. Nah, nanti pertemuan ke-1 kita masih pakai bikin program konsol itu. Kalian kalian diberi oleh saya contoh untuk sebuah codingan. Nah, kemudian saya minta kalian melanjutkan coding itu sehingga membentuk suatu pola tertentu sesuai dengan yang saya minta. Nah, setelah itu nanti kalian bikin diagram alirnya daripada apa yang kalian ketik itu. Seperti itu, ya. Jadi pembelajaran kita itu nanti adalah membuat program dalam format konsol, kemudian kalian bikin diagram alirnya. Nah, nanti diagram alirnya kalian upload ke tempat yang saya tentukan. Oke, seperti itu. Nah, pertemuan kedua kita masih pakai Delphi juga. Ketiga ya, sorry. Ketiga kita pakai Delphi juga, tetapi tidak konsol, tapi GUI. Jadi kayak kita bikin program untuk Windows, istilahnya GUI. Oke. Nah, nanti apa seperti apa nanti kita lihat ya, seperti itu. Nah, pertemuan keempat kita sudah menggunakan program yang namanya Arduino. Jadi program Arduino itu adalah program untuk kita mengendalikan atau membuat sebuah coding yang dimasukkan ke dalam hardware. Hardware-nya itu adalah Arduino. Oke. Nih saya liatin dulu hardware kalian yang saya maksud itu apa. Nah, jadi kita nanti kita pakai Arduino ini. Kelihatan Arduino-nya? Kelihatan Pak. Oke. Jadi kalian harus punya ini. Kalau kita kan karena masalahnya kan karena pandemi sehingga kita kuliahnya jarak jauh online, maka terpaksa kalian beli ini. Nah, ini harganya macam-macam di Tokopedia itu. Ya, tergantung tokonya. Nah, yang saya mau adalah Audino Uno R3. Jadi Audino tuh banyak versinya ya, jenisnya banyak. Nah, nanti yang saya mau tuh Audino Uno R3. Nah, Audino Uno R3 pun sebenarnya variannya juga agak banyak. Saya ambil contoh sebentar. Ada kemarin mana ya sudah ngasih contoh. Nah, udah ketik aja lagi. Arduino Uno gambar. Nah, kalian mau beli Arduino Uno-nya yang bentuknya seperti ini, silakan. Ya, mau yang seperti ini juga boleh. Ini sama ini bedanya apa? Kalau yang ini IC-nya deep, artinya gede. Kalau yang ini IC-nya kecil, tipis, sudah apa namanya sudah terintegrasi. Cuman kabel USB-nya beda. Kalau yang ini kabel USB-nya seperti kabel printer, kalau yang ini seperti kabel kalau kita ke HP ya. Mau yang ini silakan. Ya. Kalau harga yang aslinya Audino itu yang versi Italinya itu sekarang ada 100 sekian lah. Dulu waktu awal-awal 300 sekian, sekarang sudah
tinggal 100 sekian. Kalau yang asli. Nah, untuk Arduino Uno ini nggak perlu yang asli. Kalian beli yang KW-KW juga cukup. Yang KW-KW yang 50.000 juga ada. Jadi nggak usah yang bagus-bagus lah. Nggak usah yang asli-aslian lah kalau kayak gini mah. Jadi beli aja yang versi KW-KW juga nggak apa-apa. Nah, yang KW itu rasanya ada yang hitam, ada yang warnanya biru gini juga, cuman nggak ada logonya dan sebagainya. Tapi yang penting Arduino Uno R3. Oke, sampai sini paham? Nah, jadi waktu beli ini jangan lupa kabelnya. Nah, seperti ini. Ini kabelnya kabel USB-nya harus beli apa bareng juga kalau bisa satu paket. Kalau dia nggak jual satu paket ya sudah beli aja kabel Arduino apa kabel USB-nya yang cocok dengan USB untuk Arduino-nya. Seperti ini. Ini kan kabel USB-nya pakai yang kayak printer ya. Kalau yang kecil coba saya lihat mana yang kecil. Bentar ya. Nah, nah, kalau yang ini dia kecil gitu. Kabelnya ya kayak kabel handphone itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Oh ya Pak, tadi yang untuk dimasukin ke screenshot Delphi-nya itu yang mana ya Pak? Yang di screenshot layar Jadi utamanya ya? Delphi 7-nya kamu buka kayak gini. Sudah Pak. Nah, udah screenshot aja, masukin aja. Oh oke, sudah Pak. Oke. Oke. Terus ada lagi yang mau tanya? Nah, Pak, oke. berarti screenshotnya sekalian sama CRT-nya itu ya Pak? Iya, jadi artinya gini. Ini sebenarnya kalau kayak begini CRT-nya nggak kelihatan. Nggak apa-apa lah. Nanti kan kelihatan CRT-nya udah benar apa enggaknya tuh kalau kalian bikin programnya seperti yang saya liatin ini. Kalau seandainya saya belum diinstal, ininya error. Dia bilang CRT-nya nggak ada, dia bilang. Oke, Oke Pak, seperti terima itu. kasih. Baik. Oke, terus kita lanjut lagi. Nah, kemudian nanti ini kita bekerjanya dengan banyak sensor. Kita bikin program, masukin ke sini, cempungin. Nah, kita bikin apa sih di sini? Di sini kita misalnya akan menghubungkan si Arduino ini dengan namanya beberapa sensor, beberapa keluaran, beberapa masukan dan sebagainya. Nah, jadi kalau kalian mau perhatikan ada kitnya sebenarnya kayak begini. Kelihatan? Nah, kalau kalian beli satu kit ini boleh, tapi saya tidak menyarankan ini karena lumayan harganya kalau nggak salah 300.000 nih. Nah, dia sudah ada banyak sensornya, ada tombol, ada LED, ada LCD, ada 7 segmen dan sebagainya. Ini kalau nggak salah 300 sekian lah, nggak tahu lupa saya. Nah, tapi kita nggak perlu sampai situ. Nah, kalian sebaiknya nanti yang kalian harus beli bukan yang ini, karena kalau pakai ini kalian ribet membuat kabel-kabelnya, wiringnya. Jadi masuk tancap-tancap kabel-kabelnya repot. Nah, jadi nanti kalian diminta sama saya membeli ini. Nah, ini nggak ada di Tokopedia dan sebagainya. Adanya di lab kita punya. Ini lab IF punya ini. Nah, jadi kalian nanti beli ini, harganya nanti saya tentukan apa namanya, saya tanya dulu ke teknisinya berapa sekarang. Oke. Nah, jadi nanti setiap kelas koordinasikan untuk bisa membeli ini. Jadi karena kalian kan belum boleh masuk ke ITENAS. Jadi nanti kalian ngambil di pintu gerbang, tenisnya bawa sebanyak kalian butuhkan. Jadi artinya misalnya ketua kelas mengkoordinasikan ada 30 anak nih beli nih, ya sudah 30 nanti dibawa begitu. Dibagi-bagi dah di luar kampus seperti itu. Oke. Nah, ini sebenarnya LED-nya sudah tersambung, tombolnya sudah disambungin, potensionya sudah sambungin, mic-nya sudah disambungin, buzzer sudah. Jadi semuanya sudah disambung-sambungin. Tapi kalau yang ini itu belum disambung-sambungin, kalian harus bikin sambungannya sendiri. Nah, lama itu nyambung-nyambung kadang-kadang, belum lagi kalau kesenggol lepas dan sebagainya gitu. Ya intinya agak ribet lah. Jadi kita
nggak fokus di codingnya tapi fokus dari instalasi kawat ini ya. Jadi kalian beli aja ini. Nah, ini nanti pakai lagi di praktikum Orkom, organisasi komputer, pakai lagi. Nah, di organisasi komputer itu nanti kalian bikin program pakai Arduino juga, tapi beda dikit ya. Itu kita membuat program yang namanya atau bikin sistem IoT. Tahu tahu IoT? IoT, Internet Thing. Tahu nggak? Tahu Pak? Oke. Jadi kita Internet of Things itu adalah membuat sistem sedemikian rupa ya bisa mengendalikan sesuatu dari jarak jauh melalui internet gitu. Jadi kita bisa nanti di praktikum Orkom itu kalian bikin sistem bisa mematikan lampu rumah kalian atau lampu kamar kalian lewat HP kalian nanti sampai situ kalian nyampe ya. Nah, jadi modalnya adalah algoritma lanjut ini. Jadi algoritma lanjut itu sebenarnya fokusnya adalah kalian membuat program dimasukkan ke dalam hardware. Gitu. Nah, sampai di sini bisa jelas maksudnya? Jadi memang agak modal sedikit ya untuk kuliah ini karena kalian kondisinya pandemi. Nah, untuk yang luar kota, ada yang dari luar kota di sini? Nggak ada. Bagus Ada, semua Pak. nih. Saya Pak, Pak. Ada. Kalau ada nanti kalian koordinasikan dengan teknisinya mau dikirim kemana gitu. Itu kit-kit yang display kit. Kalau Arduino mah beli sendiri aja ya. Cari di Tokopedia ya. Nama itunya Arduino Arduino Uno R3. Saya ketik tuh. Nah jadi kalian beli aja itu. Nah mau yang KW-KW kayak yang mau yang eh, original silakan. Tapi saya tidak menyarankan yang original. Mahal lah kepakainya juga nggak terlalu lama. Nah kalau seandainya kalian punya teman kakak kelas ya pakai aja punya kakak kelas kalian. Jadi nggak usah beli. Itu pun display-nya. Ya. Oke, sampai sini bisa jelas. Ada pertanyaan nggak? Silakan. Oke, jadi untuk saat ini kalian diminta menginstal DLP7-nya sampai tuntas, memasukkan library CRT-nya ke dalam sistem sampai jalan. Nah, nanti kalau ada apa-apa kalian share aja di grup. Nah, mungkin di grup juga ada beberapa anak yang masalahnya sama sudah dijawab sama teman yang lain. Seperti itu. Oke. Oke, silakan kalau ada yang bertanya. Pak, tadi link grupnya minta kemana ya Pak? Grupnya sebentar. Saya coba kasih ini ya. Saya kasih sebentar. IF20. Zaki tahu nggak? Kamu kenal nggak? Nggak kenal. M Zaki Pak. Zaki IF. Nanti saya kasih nomor teleponnya ya. Oke Pak. Di Zaki. Ini ketua kelas di B, kelas B. Oh, 08 53 16 17 03 55. Minta aja dia. Minta kamu salah satu di antara kalian tuh jadi adminnya.
supaya nggak ribet. Siap, Pak. Oke, dah ya. Terus apa lagi? Baik, sekarang saya coba nyalakan kameranya dong. Saya mau lihat. Oke. Mhm. Mana yang lain? Kok baru sedikit? Ntar saya cek dulu, jangan-jangan internet saya lambat. Oh ya, internet saya lemot. Jadi nggak kelihatan semua. Sebagiannya sudah nanti aja. Oke, silakan ditutup dulu kameranya. Nanti kita komunikasi lagi kalau sudah besar. Nah, jadi nanti kalian diminta untuk bisa membuat film karena pakai kamera handphone atau apa terserah. Setelah UTS kalian diminta untuk mempunyai project. Jadi setiap anak usahakan projectnya beda, ya. Misalnya buat apa ya? Misalnya buat menyalakan lampu kamar kalau ada orang. Kalau orangnya keluar, lampunya mati. Seperti itu. Ya. Nah, kemudian kalian itu di dalam proses pola pikirnya, kalian dari awal sudah harusnya pola pikir untuk punya visi. Kalian tuh kalau sudah nanti mau selesai lulus dari informatika, mau ngapain? Harus punya proyek-proyek apa yang kalian mau bikin. Jadi intinya dari mulai sekarang kalau bisa sih sudah mulai merancang atau memikirkan tugas akhir kalian tuh mau bikin apa. Ya, jadi pelajari betul kuliah kalian itu, setiap kuliah yang kalian dapat, bahwa nanti dengan pembelajaran ini saya bisa bikin apa. Seperti itu. Nah, itu harus punya ya. Karena nanti kalau kalian nggak punya, nggak mikir dari sekarang, itu nanti pada saat tugas akhir bingung mau bikin apa. Ya. Jadi kalau jauh-jauh hari udah mikirkan saya nanti saya mau bikin ini, saya mau bikin ini. Salah kita ganti nggak apa-apa. Sekarang mau bikin ini, besok bikin yang lain ya nggak apa-apa. Tapi dipikirkan betul. Kalau saya mau bikin ini caranya bagaimana sampai kira-kira seperti itu. Kalian harus ingat, kalian masuk ke informatika, di mana dunia informatika itu cepat banget berubahnya. Ya, jadi kayak saya sekarang kuliah, algoritma lanjut aja. Algoritma lanjut yang saya ajarkan sekarang ini dengan yang kemarin beda sudah. Ada tambahan lagi terus begitu. Karena kecepatan teknologinya cepat banget. Ya, jadi jangan sampai kalian itu malas untuk apa ya menerima sesuatu yang baru. Jadi harus dinamis untuk bisa menerima sesuatu yang baru. Oke. Nah, itu. Kita kalian masuk ke jurusan informatika yang notabene teknologinya cepat banget. Oke, apalagi ya saya mau ini sudah itu sudah. Oh ya, saran saya kalian itu menginstal buat screenshot tools buat screenshot. Biasanya pakai apa? Pictool ya? Apa Pictool? Ping. Ping tool. Sekarang Pak, rata-rata laptop sudah ada shortcut untuk screenshotnya sendiri Pak. Oh ya sudah, apa-apa. Jadi maksud saya gini, karena saya masih suka terima screenshotnya tuh di foto sama kamera kalian, dikirim, kan jelek jadi hasilnya.
Nah, jadi screenshotnya pakai yang di Windows-nya aja gitu. Mau pakai tools apa, pakai snipping, mau pakai apapun silakan. Kalau saya biasanya pakai namanya Pic, apa ya namanya kalau nggak salah tool. Lihat dulu. Pic. Ada nggak ya? Tuh. Oh. Kalau saya pakainya yang ini karena dia cukup komplit. Jadi misalnya ya, ini kamu downloadnya kelihatan kan? Belum ya? Belum lihatin ya? Ya Pak, belum di share screen. Oke, dulu ya. Kan. Nah, saya pakainya ini namanya Pic. Nah, nggak harus ini ya, kalian boleh yang lain-lain. Kalau saya kebetulan sudah seringnya pakai yang ini, enak, merasa nyaman pakai ini, ya sudah. Kalau yang lain mau pakai yang lain silakan. Tapi intinya kalau diminta screenshot, jangan screenshot dari handphone, nggak bagus, pecah dia. Nah, saya pakainya ini. Kelebihannya apa? Saya ambil contoh ya. Kalau saya print screen sini, kelihatan ininya, gerakan ininya, apa namanya, ngambil misalnya. Nah, keluar. Nah, habis itu saya mau kasih buletan atau apa, tinggal dibuletin begitu. Mau dikasih panah juga silakan. Ya. Terus shape, misalnya mau kasih. Nah, nanti saya tinggal copy, masukin ke grup seperti itu. Ya, kalau snipping rasanya nggak seperti ini, nggak lengkap seperti ini. Nah, oke, sampai sini. Kalian boleh ya, nggak usah pik-pik ya, bebas kok. Jadi yang saya inginkan kalau coba screenshot ya, nah, jangan dari handphone, kurang bagus lah. Kalau bisa pakai yang dari tools yang dari Windows-nya. Baik, ada pertanyaan? Silakan. Kemudian saya biasanya menggunakan Vcom-nya adalah Google apa namanya Google Meet. Jadi bukan Zoom tapi saya pakai Google Meet. Ya, lebih kurangnya macam sama aja sih sebenarnya. Cuman saya terbiasa dengan Google Meet ini. Oke, oke, baik. Kalau nggak ada pertanyaan, saya sudah ini. Udah nggak ada. Pak, izin bertanya Pak. Mhm. Itu buat yang isi screenshot dari Delphi-nya itu sampai kapan Pak? Ya sampai seminggu depan. Oke Pak, terima kasih. Jadi saya mau monitor kalian kendalanya apa sih gitu loh. Ya seperti saya katakan tadi, karena DLP7 itu komputer jadul, ya maka biasanya setiap laptop beda-beda masalahnya. Tetapi saya mau meyakinkan bahwasanya kalian tidak terkendala dalam proses belajar algoritma lanjut ini. Jadi udah capek-capek saya cuap-cuap ataunya kalian DLP7-nya aja nggak sukses. Ujian akhir nanti ujian TS dan ujian akhir ada DLP-nya, ada ini, ada programnya ya. Nah, jadi nanti juga
kalian kalau saya minta coba lihat kameranya disorot ke project kalian, usahakan bisa ya. Apakah pakai atau pakai apa, serahlah. Jadi kalau seandainya kalian mau memperlihatkan, saya suruh liatin nih gitu ya, mana ninjan kalian. Nah, tolong diliatin pakai kamera ya. Gimana caranya? Kalian bisa ngeliatin, share ke grup apa ke learning ini. Oke. Syukur-syukur kalian punya kamera webcam yang lepas, bukan yang di laptop. Kalau yang lepas tuh kalian bisa gampang nyorotnya. Nah, kalau pakai HP gimana caranya supaya bisa masuk ke sistem apa namanya learning kita ini. Oke, silakan pertanyaan berikutnya. Oke, pengalaman saya selama mengajar online ini kebanyakan di antara apa mahasiswa itu tidak fokus. Saya yang ngejelasin tapi mereka karena tidak kelihatan ngapa-ngapainnya, mereka malah main, ada yang main game, ada yang kemana-kemana. Nah, karena tidak fokus. Nah, pas ujian nanti nanti nyontek tuh via WA dan sebagainya. Jadi nggak apa namanya, saya nggak suka tuh. Jadi pada saat usahakan kalian betul-betul fokus ya. Nah, kemudian pada saat tertentu saya minta kameranya aktif. Terus pada saat ujian kerja sendiri-sendiri ya. Kemarin tuh ada satu mata kuliah apa, dua mata kuliah itu separohnya nggak lulus ya. Aduh, gimana? Jadi ada mata kuliah di tingkat atas yang Oh, saya dari pegang belakang kok. hampir separoh nggak lulus. Sekali sepatu Di dong. yang praktek setengah separoh nggak lulus, yang di Ngapain? informatika terapan separohnya juga tidak lulus. Kenapa? Karena mereka ngejawabnya kelihatan kontak, bagi-bagi dari temennya lewat grup. Jadi istilahnya ketawanya gimana? Pas saya lihat jawabannya kok sama persis, salahnya sama persis di tempat yang sama ya. Kan nggak mungkin. Tiap orang punya kepala, nah, tapi kok bisa sama persis gitu loh salahnya. Baik itu yang tulis tangan maupun pakai ketikan keyboard banget lah. Jadi kalau memang kan betul-betul sendiri, saya lebih menghargai itu. Biasanya kalau yang kerjakan sendiri, saya bantu untuk nilainya. Kita mulai awal, kita mulai jujur deh ya. Baik, ada lagi nggak pertanyaan? Kita satu kelasnya ada 20 senak. Baik, karena jaringan saya lagi lemot, sehingga saya belum pengen lihat sih sebenarnya tampang-tampang kalian, tapi belum karena internet saya lemot, jadi nggak memungkinkan. Oke, nanti lain waktu aja. Baik, kalau nggak ada, saya akan tutup kuliahnya. Pertama, kita sepakat dulu. Depan kita mulainya sebab ya. Oke, DLP7-nya sudah terinstall. Jadi sebelum kuliah nanti saya berikan coding ya. Jadi pada saat kita kuliah kalian sudah mengetikkan coding tersebut di komputer kalian. Oke. Jadi hari sebelumnya kalian lihat ya. Saya ngirim codingan enggak gitu. Contoh kalian ketik dulu di rumah apa di sebelum kuliah itu. Oke, jadi misalnya hari Kamis atau hari Rabu saya kirimkan, nah, kalian mulai ketik codingnya. Jadi pada saat kalian kuliahnya eh, jadi nggak mulai dari nol. Pak, maaf, saya ini Pak mau Ah, melihat codingannya Pak, melihat contoh codingannya, yang coding apa? contoh codingan yang tadi Pak, yang sebelum CRT gitu. Oh, saya taruh di chatting ya.
Oke Pak, terima kasih. Oke, ini untuk ngetes apakah udah jalan belum library-nya. Oke, jadi kita 1/2. Terus penilaian itu biasanya saya ada UTS 2, UAS, tugas. Ya. Ada tugas kecil, ada tugas project. Seperti itu. Oke. Nah, nanti siap-siap aja. Pokoknya intinya kuliah kita ini banyak prakteknya dan kalian apa ya istilahnya banyak nguliknya lah. Mudah-mudahan kalian tertarik dengan apa yang kita kuliahkan ini. Oke, kalau nggak ada, saya tutup ya. Kita ketemu lagi minggu depan. 1/2 agak lama itu biasanya karena kita sudah bicara kontennya. Kalau ini kan baru pendahuluan. Jangan lupa absen. Oke? Oke Pak, terima kasih. Siap, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, makasih Pak. Bapak, makasih Pak. Terima kasih Pak.